Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai renungan hari ini, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Miss Lydia mau undang semuanya tutup matamu. Kita sembah Tuhan, nyanyi lagu ini sama-sama. Kalau kamu tahu lagunya, nyanyikan dengan suara yang lantang. Jika belum tahu, kita latihan bersama-sama ya, sehingga kamu bisa mempraktekkan lagu ini ketika nanti kamu saat tidur di rumah sendiri. Oke, mari tutup matamu, kita sembah Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terimalah Tuhan penyembahan kami yang terbaik Tuhan, yang kami berikan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu penuhi hatiku, dan anugerah-Mu kuatkan batinku. Kau ku perlukan Tuhan, sujud menyembah ku serukan. Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya. Kita nyanyikan dari awal. Kemurahan-Mu penuhi hatiku, dan anugerah-Mu kuatkan batinku. Kau ku perlukan Tuhan, sujud menyembah ku serukan. Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Oh, oh, haleluya, Kau yang memerintah sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan, terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu yang memenuhi setiap kehidupan kami, memenuhi hati kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dalam hidup ini Tuhan, itu boleh memancarkan kasih-Mu, boleh memancarkan Tuhan Engkau yang hidup di dalam kami. Kami merepresentasikan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah buat setiap kami. Biar kebenaran firman-Mu memenangkan setiap kami, memerdekakan setiap kami. Dan Tuhan, firman Tuhan memperbaharui cara kami berpikir, cara kami bertindak, cara kami berbicara, cara kami mengambil keputusan dalam setiap permasalahan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan yang Miss Lydia mau bagikan tentang satu tokoh yang sangat luar biasa. Dia orang yang awalnya biasa aja, tapi karena Tuhan pakai dia dan dia mau dipakai sama Tuhan, maka terjadilah hal-hal yang besar, hal-hal yang di luar akal manusia. Itu terjadi ketika orang tersebut mau dipakai oleh Tuhan. Miss Lydia mau bagikan tentang Musa. Siapa yang gak pernah dengar tentang Musa? Kalau yang sudah pernah dengar, yuk kita ingat-ingat kembali kisah Musa yang dari kecil dia disembunyikan, dia ditaruh di sebuah tempat karena waktu itu nyawanya terancam. Jadi ibunya taruh dia di sebuah kayak mungkin kotak ya dari kayu gitu. Habis itu hanyutkan di sungai. Sampai akhirnya Musa ditemukan oleh putri Fir'aun. Putri Fir'aun menyuruh ibu susu menyusui dia hingga akhirnya besar. Dia ada di Israel. Dia hidup sebagai dia hidup di bangsa Mesir ya, karena dia dibesarkan oleh putri Fir'aun. Akhirnya ketika dia dewasa, Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan, keluar dari bangsa Mesir, keluar dari perbudakan. Tapi apakah Musa langsung, iya Tuhan saya mau? Enggak. Tuhan ketika memilih Musa banyak argumen, Musa banyak banyak bantahnya, banyak alasannya. Salah satunya adalah Musa ngomong, Tuhan, siapakah aku ini? Aku orang yang gak bisa ngomong. Jangankan di hadapan raja, di hadapan manusia biasa aja, aku ini gagap, aku ini gak pintar bicara. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika aku yang menyuruh engkau, ketika aku yang memilih engkau, maka aku yang akan berkata-kata melalui engkau. Sekali gak Musa bilang gitu? Enggak, Musa bilang beberapa kali. Sampai akhirnya Tuhan agak murka, agak marah gitu ya. Sampai Tuhan bilang, kan ada saudaramu Harun, ajak Harun. Ada Tuhan memilih Harun sebagai partnernya Musa, teman bekerjanya Musa, untuk menghadap ke Fir'aun, ngomong sama Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel dari negeri perbudakan di bangsa Mesir saat itu. Akhirnya Musa dan Harun bekerja bersama-sama. Bayangkan anak-anak, ketika Tuhan nyuruh, Musa tuh masih ngeyel-ngeyelan. Kadang kita seperti itu. Tuhan suruh A, Tuhan suruh B. Misalnya Tuhan suruh baca Alkitab, bangun pagi baca Alkitab. Kan kita banyak argumen. Masih ngantuk, satu. Kedua, godaan
kalau misalnya nggak pakai Alkitab fisik, pakai Alkitabnya yang di handphone. Godaannya di handphone banyak sekali gitu ya, entah yang buka game yang ada di handphone atau buka room chat gitu ya, buka sosial media, banyak hal, buka kamera untuk foto selfie. Pagi-pagi aku foto selfie dulu, banyak hal gitu. Tapi percayalah, Tuhan akan bawa kita sampai kita nurut sama firman-Nya gitu. Baca Alkitab itu bukan hal yang sulit, itu hal yang mudah. Kamu tinggal buka Alkitabnya, baca. Ngerti nggak ngerti, baca aja. Baca lagi, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, baca terus. Once ketika kamu sudah benar-benar pikiranmu ada di dalam situ, maka Tuhan akan memperbaharui. Tuhan akan menerjemahkan maksud firman Tuhan itu buat hidupmu tuh apa. Baca terus. Berdoa sebelum baca Alkitab. Nah, Tuhan sediakan penolong, itu Roh Kudus. Oke? 1. Kadang manusia ngeyel, bukan kadang lagi, sering ngeyel. Seperti Musa yang ngeyel. Tapi pada akhirnya ketika Musa mau bilang, ya oke Tuhan, karena sudah ada Harun, Tuhan menyediakan penolong. Oke, saya mau. Ketika dia mau, apa yang terjadi? Banyak hal-hal yang mustahil buat manusia, tapi itu terjadi di masa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Apa yang kita pelajari? 1. Ketika kita mau, kita melakukan dengan setia. Musa setia ya, ketika dia sudah bilang oke, mau dipakai sama Tuhan, dia setia. Setia apa? Dengar suara Tuhan. Dia setia dengerin suaranya Tuhan. Apa maunya Tuhan? Dia tanya. Dia setia. Dan yang satu lagi, Musa taat. Apa yang dia dengar, apa yang dia harus katakan sama Firaun ketika dia bertemu sama Firaun, Tuhan bilang A, B, C, D, maka itu yang dia katakan, A, B, C, D. Nggak akan dia kurangin, nggak akan dia lebihkan. Misalnya dia suruh ngomong A, B, C, D, dia ngomongnya B, C, D, E. Nah, itu artinya dia mengurangi dan menambahkan dengan versinya sendiri. Enggak, dia melakukan, dia mengatakan persis apa yang Tuhan katakan, Tuhan suruh katakan kepada Firaun. Dia taat. Jadi anak-anak, ketika Tuhan menyuruh kamu melakukan sesuatu atau meminta kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah gitu. Miss, saya nggak tahu gimana Tuhan menyuruh saya. Orang saya nggak pernah lihat Tuhan. Benar, Tuhan memang gak bisa dilihat karena dia maha kudus, maha suci. Tapi di dunia ini ada perwakilannya Tuhan. Siapa sih perwakilannya Tuhan? Yaitu orang tuamu yang ada di rumah. Mama, papa, orang yang lebih tua. Kalau di sekolah ada guru. Kalau di sekolah minggu ada coachmu, ada guru sekolah minggu, ada kakak-kakak sekolah minggu. Itu perwakilannya Tuhan di dunia ini. Yang ketika meminta kamu melakukan sesuatu, tentunya yang baik ya, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka lakukan gitu ya. Dari mana kita tahu yang disuruh itu benar enggak, sesuai dengan firman Tuhan enggak? Baca firman Tuhan, maka kamu akan tahu, oh iya, ini sesuai sama firman Tuhan. Ketika misalnya ya misalnya ada teman atau kakak yang lebih tua bercanda, misalnya bilang, udah nyalain aja koreknya, bakar. Nah, itu ada nggak di firman Tuhan? Dicek. Taunya dari mana? Ya kita harus rajin membaca firman Tuhan. Itulah fungsinya baca firman Tuhan. Fungsinya kita berdoa supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Oke anak-anak, cerita Musa ini
terdapat di kitab, ada di kitab Ulangan, ada di kitab Bilangan. Kalian bisa baca versinya banyak, atau mungkin kalian mau buka Google baca lagi yang kisah Alkitab bergambarnya, bisa banget. Silahkan. Satu hal yang Miss Lydia mau bagikan buat kalian, ketika kalian diminta melakukan sesuatu sama mama atau papa, yuk jadi taat, yuk jadi setia. Mungkin kadang kita ngeyel, tapi ngeyelnya nggak boleh banyak-banyak. Setelah itu taat dan setia, lakukan apa yang diminta mama dan papa. Oke? Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memateraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran anak-anak yang ada di rumah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar Tuhan itu terpatri dalam hidup kami. Engkau materaikan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, baik dalam perkataan, pemikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. God bless you.